Mereka habiskan waktu dengan percuma, mereka menyia-nyiakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dirinya semakin berdosa, bertambah kesalahan, sedikit amal. Padahal hatta zurtumul maqabir, mereka tidak tahu kapan mereka akan wafat, kapan mereka akan meninggalkan waktu itu. Maka tema saat ini adalah jangan sia-siakan waktu yang diberikan Allah kepada kita. Lalu orang yang terbaik ini adalah orang yang diberikan waktu panjang, diberikan umur panjang. Man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang diberikan waktu oleh Allah, lebih-lebih waktunya panjang, lebih-lebih umurnya panjang. Wa hasuna amaluhu, kemudian amalnya semakin baik, semakin baik. Tetapi yang terburuk manusia yang diberikan oleh Allah, mantula umruhu, siapa yang dipanjangkan usianya, siapa yang diberikan kesempatan lebih lama oleh Allah waktunya di dalam hidup di dunia ini, wasarra amaluhu, dan amalnya sangat jelek dan buruk. Semakin hari dia menumpuk salah dan dosa, semakin hari dia berbuat maksiat dan kezaliman. Inilah seburuk-buruknya manusia. Manusia yang seperti itu adalah manusia yang ada di dalam kerugian. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka langkah pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berikan kesempatan kita berada di tahun yang baru, berada di waktu yang baru, sehingga kita bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya di waktu ke depan untuk selalu berintrospeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, menghisab diri, mengintrospeksi diri, dan langkah apa ke depan yang harus kita lakukan. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu, masih tetap di dalam acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna, dan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam acara yang sangat kita banggakan, yaitu Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Waktu adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri waktu ini. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, kita syukuri. Bersyukur kita diberikan waktu oleh Allah. Berapa banyak saudara kita yang minta dibangkitkan kembali, minta waktu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan syukur ini, seyogyanya kita yang diberikan kesempatan, maka harus mengintrospeksi diri. Langkah apa yang kita lakukan ketika Allah memberikan nikmat ini? Maka di dalam Al-Qur'an Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan seyogyanya sebaiknya kamu mempersiapkan waktu hari esok dengan baik. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berintrospeksi diri, kenali sesuatu yang ada di dalam diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jangan sampai nanti kita keburu. Yang menghitung, yang mengaudit, yang menghisab adalah Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan segala sesuatu kepada kita. Karena jangan tenang-tenang, jangan senang-senang, manusia diberikan oleh Allah, diberikan umur, diberikan jasa, diberikan semuanya, maka manusia itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat nanti. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? La tazulu qadama abdin
Hatta yus'ala an arba'ata asya, tidak akan berdiri tegak kaki seorang manusia di mana? Di hari kiamat nanti. Mulai alam mahsyar, ada yang berjalan dengan wajahnya, ada yang berjalan merangkak, ada yang berjalan kepalanya di bawah, kakinya di atas, bermacam-macam manusia. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Mereka tidak mampu berjalan, apalagi melintas jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang tajamnya seperti pedang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, la tazulu qadama 'abdin. Tidak akan bisa berjalan di yaumil kiamah, nanti di alam mahsyar, di jembatan Shiratal Mustaqim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada dia. Apa yang Allah tanyakan? An umrihi fima afnah. Allah akan menanyakan tentang umurmu. Selama kau diberikan kesempatan waktu, kesempatan umur hidup di dunia ini, kau gunakan untuk apa? Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Allah akan menanyakan tentang jasad, tentang tangan, kaki, mata, telinga, lidah. Apa lidahmu digunakan untuk menggunjing, untuk memfitnah, untuk menyakiti orang lain? Tangan, apa digunakan untuk membantu? Kaki, apa digunakan untuk melangkahkan ke tempat kebaikan? Ini akan ditanya saudara oleh Allah. Tidak tenang-tenang, tidak senang-senang. Kemudian yang ketiga adalah yang akan ditanyakan oleh Allah di yaumil kiamah, yang membuat manusia jikalau tidak mampu menjawab, tidak akan bisa berjalan tegak, apalagi menuju surganya Allah. Yang ketiga, Allah akan menanyakan, dari mana hartamu kau dapatkan? Harta bisa didapatkan dari jalan yang haram, dari jalan yang menjolimi orang lain, dari jalan yang membohongi orang lain. Lalu yang keempat adalah, kau kemanakan hartamu? Bisa saja hartanya didapat dari jalan yang halal, kemudian dia belanjakan di jalan yang haram untuk membiayai kemaksiatan, untuk membiayai kezaliman. Maka hati-hati dengan harta kita. 4 hal itu tidak terlepas dari pertanyaan Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tentunya kita juga bisa mengintrospeksi diri dari waktu ke waktu. Apa saja yang sudah saya lakukan hari ini? Apakah banyak dosa dan kemaksiatan yang saya lakukan? Apakah banyak amal ibadah yang saya tambahkan? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bersyukur kita kepada Allah. Allah berikan kesempatan untuk mengintrospeksi karena Allah berikan waktu kepada kita. Maka pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah kita introspeksi diri, paling tidak terlalu banyak yang meleset, yang lolos, sehingga sampai di akhirat nanti tidak ada lagi yang lolos sesuatu kekurangan di dalam diri kita. Inilah yang kita harapkan. Qabla an tuhasabu, sebelum Allah nanti menghitungnya. Maka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktu, ini adalah termasuk orang yang beruntung. Waktunya di-manage sedemikian mungkin, waktunya ditata, jangan sampai ada satu titik pun dari waktu yang diberikan oleh Allah memiliki nilai kemaksiatan dan kezaliman. Maka ada beberapa orang yang tidak mengalami kerugian, yaitu orang-orang yang beruntung. Tetapi seyogyanya Allah firmankan dalam Al-Quran, setiap manusia ada di dalam kerugian. Wal asri innal insana lafi husrin illa wal asri, demi waktu, demi masa. Yang memiliki waktu dan masa adalah Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia ada di dalam kerugian. Dan pada saat awal penciptaan manusia sudah ditentang oleh para malaikat, saudara. Ketika Allah menciptakan manusia, malaikat menentang kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, tidak cukuplah kami malaikat yang kau perintahkan bersujud, kami sujud, kami bertasbih, kami bertakbir, kami tidak pernah inkar karena kami tidak punya nafsu. Kami selalu menjalankan perintah-Mu ya Allah. Manusia ditentang oleh malaikat. Jangan diciptakan manusia yang nantinya akan berbuat onar. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia ada di dalam kerugian dan akhir kehidupan kita jasad ini akan menjadi bangkai. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang rugi itu? Dan siapa orang-orang yang tidak rugi itu? Jangan kemana-mana. Kita akan saksikan Lentera Islam setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Jangan sia-siakan waktu. Jikalau kita menyia-nyiakan waktu, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Waktu ini disia-siakan untuk kemaksiatan dan kezaliman. Sementara waktu diberikan oleh Allah untuk kita manage dengan baik, agar senantiasa kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia ada di dalam kerugian. Manusia yang rugi, manusia yang tidak bisa memanage waktu. Waktu ini seperti pedang. Pedang itu tajam. Kita diberikan pedang. Andai kata kita mampu menggunakan pedang itu, maka pedang itu dapat menjaga diri kita, dapat memotong, dapat membantu dan lain sebagainya. Tapi andai kata kita diberikan pedang, tidak mampu memainkannya, bisa-bisa tubuh kita yang terluka. Itulah orang-orang yang rugi. Manusia yang rugi, manusia yang menyia-nyiakan waktu. Manusia yang selalu berpoya-poya, berhura-hura karena dunia, manusia itu lupa kepada Allah. Tetapi di dalam ayat ini Allah berikan terkecuali illalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki nilai keimanan, dia tidak memiliki kerugian. Wa amilus solihati, waktunya digunakan untuk beramal soleh. Ittaqillaha haitsuma kunta. Waktu ke waktu dia gunakan untuk beramal soleh. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, di rumah, di kantor, di jalan, berbuat baik, menolong orang lain. Allah perintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini adalah merupakan perbuatan baik. Bahkan ketika kita ingin ditolong oleh Allah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah tidak akan menolongmu sebelum kamu suka menolong kepada orang lain. Ini pun adalah merupakan nilai-nilai ketakwaan dari waktu itu kita gunakan untuk wa'amilus shalihat. Dan juga orang-orang yang tidak rugi adalah wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Di antara sesama saling nasihat, menasihati, saling tolong, menolong, saling memberi, bukan saling mencaci, bukan saling berbuat zalim, bukan saling melakukan kekerasan, fitnah dan lain sebagainya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, di antara sesama jangan saling untuk mencelakakan satu sama lain dan permusuhan. Inilah orang-orang yang tidak rugi. Maka Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Basri mengklarifikasikan waktu menjadi 3 bagian. Yang pertama waktu kemarin, hari ini, dan waktu esok. Waktu kemarin adalah waktu yang telah kita lewati. Tetapi subhanallah, Allah memberikan otak kita memori yang sangat hebat. Waktu yang sudah terlewat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Bahkan ketika waktu kita masih kecil, masih kanak-kanak, kita masih ingat. Waktu kecil saya di sini, waktu saya kecil saya berangkat ke masjid, ke musola, kita masih ingat memori yang diberikan oleh Allah, masih mengingat waktu yang kemarin. Tapi waktu yang kemarin menurut Imam Hasan Al-Basri tidak akan kembali lagi kita ke waktu yang kemarin. Semuanya terus berjalan ke depan hingga menemui inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa kegunaan ketika kita mengintrospeksi waktu yang dulu? Tidak usah 10 tahun, tidak usah masa kecil. Tetapi perlu juga kita memori masa kecil kita agar kita cinta kepada orang tua, sayang kepada orang tua sebagaimana doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu pandangan waktu kecil. Tapi minimal 1 tahun ke belakang sajalah. 1 minggu ke belakang sajalah. Waktu yang telah lalu kita tidak bisa kembalinya, tapi kita gunakan untuk introspeksi diri, untuk mengauditnya di waktu yang lalu. Kekurangan apa yang sudah saya lakukan? Di waktu yang lalu, amal apa yang belum saya kerjakan? Nah, kesempatan ini kita gunakan untuk semakin berbuat baik. Sehingga membuat Allah senang, Allah cinta. Karena kita diberikan kesempatan itu, kita gunakan untuk memperbaiki diri. Waktu yang kemarin, ini yang pertama. Lalu Imam Hasan Basri mengatakan yang kedua adalah waktu esok.
1 jam setelah ini, 1 minggu setelah ini, 1 bulan setelah ini, 1 tahun setelah ini, bahkan 10 tahun setelah ini, kita tidak tahu ke depan itu. Apakah Allah masih memberikan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun? Wallahu a'lam. Allah yang memiliki waktu. Kita tidak tahu. Maka apa yang harus kita pandang ke depan itu? Tiada lain adalah ke depan itu adalah untuk selalu menambah amal ibadah. Lalu yang ketiga adalah waktu hari ini. Inilah waktu yang terbaik. Kalau mau berbuat, jangan nunggu besok, sebab besok kita tidak tahu. Kalau mau berbuat sedekah, jangan nunggu besok. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut. Kalau mau infak, kalau mau berubah, kalau mau berbuat baik, qabla ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Sebab kematian itu adalah asrarakum, rahasia buat kamu sekalian. Allah yang memilikinya. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah sehingga kita menjadi orang-orang yang rugi, bukan menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang beriman, kemudian orang-orang yang selalu beramal soleh. Kemudian orang-orang yang selalu tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gunakan waktu dengan baik. Ketika kita berada di tahun baru, ketika kita berada tambah untuk kita, seyogyanya kita semakin kepada Allah, semakin memiliki 2 hal. Yang pertama adalah penghapus. Hapuslah dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di tahun yang lalu. Kemudian wal tandur nafsum ma qaddamat ligad, persiapkanlah bekal kita untuk menghadapi masa setelah ini dengan jalan menambah amal ibadah, menghapus dosa, membuat nikmat Allah yang